UGM itu tidak bertanggung jawab atas penggunaan ijazah setelah lulus dari UGM. Artinya penggunaan ijazah yang memang sudah diberikan oleh UGM kepada alumni itu murni tanggung jawab alumni. Tetapi ada hal yang penting adalah bahwa pada akhirnya kok UGM bicara begitu, padahal konteksnya hari ini tidak tepat untuk bicara. Kenapa? Karena kasus ini sudah masuk pro justisia. Saya kira statement itu baru bernilai jika itu disampaikan oleh Universitas Gadjah Mada ya, atau setidak-tidaknya representasi dari UGM Humasnya kah, ataukah kuasa hukum UGM. Saya kira kuasa hukum Saudara Jokowi tidak memiliki nilai hukum meskipun dia punya perkara dengan melaporkan klien kami, tapi dalam konteks UGM ini, statement ini, apa yang diasumsikan oleh kuasa hukum Jokowi tidak punya nilai hukum, dan semua bisa kita katakan sebagai asumsi belaka. Harusnya UGM cukup diam dan biarkan kalau ini memang masalah Jokowi, UGM konsisten dengan statement awal, tidak perlu lagi mengklarifikasi. Dugaan saya ada otoritas yang lebih kuat di balik UGM yang memaksa seorang Ova Emilia harus bicara demikian. Bukan baru sekarang UGM berpartisipasi atau bersikap suportif dalam penegakan hukum. Karena sebelumnya kami juga mengetahui bahwa dari pada saat penyelidikan juga di mana Pak Jokowi itu merupakan terlapor di Barreskrim itu, juga UGM juga dimintakan banyak sekali dokumen-dokumen termasuk bukti-bukti, dan di mana puluhan bukti sudah diberikan kepada para penyelidik waktu itu karena masih tahapnya penyelidikan kepada Barreskrim, dan Barreskrim juga menggunakan bukti-bukti yang itu untuk kemudian melakukan gelar dan menentukan bahwa penyelidikannya dihentikan. Nah, kemudian poin mengenai penggunaan ijazah dikatakan tadi merupakan tanggung jawab pribadi. Ya memang itu merupakan statement yang benar yang dikeluarkan oleh UGM dan sah. Karena tidak ada salahnya kan statement itu. Memang benar bahwa penggunaan ijazah masing-masing pihak itu, masing-masing alumni itu memang tanggung jawab mereka sendiri. Apakah itu digunakan untuk melamar kerja dan sebagainya, itu merupakan tanggung jawab sendiri. Jadi bukan UGM mencuci tangan dan lepas dari tanggung jawab jika ijazahnya disalahgunakan gitu, Bang? Saya sih tidak melihatnya seperti itu, karena memang ini sudah lama sekali juga disampaikan oleh UGM sebelum-sebelumnya. Yang tadi saya juga sampaikan, sebenarnya UGM juga sudah mengikuti proses ini sudah lama, namun baru sekarang memberikan statement yang mungkin lebih clear dan sifatnya adalah sangat resmi gitu ya, karena mungkin mereka melihat bahwa dengan meningkatnya eskalasi yang ada dan pemberitaan yang mereka harus jaga juga nama baik UGM, sehingga ada urgensi menurut mereka mungkin untuk meluruskan itu. Dan bahwa kami sama sekali tidak kaget ya dengan statement dari UGM, malah kami mengapresiasi. Atau benarnya agak kami sedikit pertanyakan kan, dulu ketika UGM tidak berbicara itu dipermasalahkan. Loh, mana nih UGM sebagai yang lembaga ini kok tidak ada suaranya? Apakah jangan-jangan barulah ada beberapa tuduhan-tuduhan. Sekarang ketika UGM memberikan statement, memberikan fakta juga dipermasalahkan. Jadi kalau kami menilainya memang apapun yang dilakukan juga memang akan dipermasalahkan, sehingga kami juga ya tidak terlalu ambil pusing, dan kami juga mempercayakan kepada proses yang sudah berjalan. Semua yang disampaikan UGM ini bukan narasi, itu adalah fakta yang memang apa adanya seperti itu. Dan itu juga nanti kami juga cukup pede bahwa itu semua akan terungkap nanti di persidangan, sehingga ya nanti mungkin masyarakat juga bisa menilai di persidangan apakah memang benar itu fakta atau bukan. Nah, mengenai Jokowi White Paper atau buku yang dikatakan sudah launching, itu kan merupakan hak mereka juga. Siapapun memiliki hak untuk membela diri dan menulis buku apapun ya silakan saja. Ya, namun kami melihat juga buku itu tidak ada nilainya, apalagi dalam proses penyidikan yang sedang berlangsung. Sehingga saya juga kembali lagi harus menyatakan bahwa kami tidak melihat, kita tidak ambil pusing, kami tidak melihat itu sebagai suatu hal yang dapat menghentikan atau mengganggu penyidikan, sehingga ya kami meminta seluruh pihak yang terlibat dalam penyidikan ini untuk menghormati proses hukum yang ada. Bahwa ijazah ini asli, begitu loh. Istilahnya mau ini bahasa saya ya, saya tidak ada keberpihakan. Istilahnya abang mau kuliah di situ masuknya sebulan sekali, ya nggak ikut kuliah pun, tapi yang menerbitkan menyatakan oke, asli, clear. Harusnya selesai dong. Tapi Anda tidak puas. Kalau tidak salah ya, Perbatim, mungkin yang mendekati Perbatim ya, yang dikatakan kami meyakini bahwa Insinyur Joko Widodo adalah alumni Fakultas Kehutanan UGM. Kami meyakini, bukan based on paperworks, berdasarkan data kami, data akademik kami yang sudah kami jejak, maka kami memastikan bahwa Joko Widodo adalah alumni Fakultas Kehutanan. Ini meyakini. Kenapa tidak yang ngomong kami meyakini itu yang Anda tuntut? Ya, karena kalau ini palsu, maka ijazah ini dipakai untuk capres loh. Ya, kan gampang Bang sebenarnya. Ya, kalau misalnya Pak Jokowi bersikuku tidak ingin menunjukkan ijazahnya, yang kata UGM tadi asli, ya Anda tuntut aja UGM-nya. Sebenarnya hipotesis kami ya, karena kami paham bahwa ijazah itu akan dipegang dan disembunyikan sampai kiamat gitu ya. Jadi oleh karena itu kami terdengar sah-sah saja kan?
pemilik ijazah memegangnya sampai kiamat? Sah kalau dia bukan pejabat publik. Kalau dia mantan pejabat publik nomor 1 di Indonesia, ya. Masa seperti ini sih? Sebenarnya kalau Anda tidak bisa menghadirkan Pak Jokowi, ya, kan tinggal minta UGM aja atau Anda tutup aja UGM. Kalau Anda memang tidak percaya kata-kata UGM, ya tutup UGM-nya. Kalau ternyata terbukti dia tidak benar, otomatis Pak Jokowi juga terbukti salah, begitu kan? Saya tidak tahu. Sangat kami jaga. Dan buku ini insya Allah dalam waktu singkat September itu sudah ada di 25 negara. 25 negara? Ya, 25 negara? Secara dengan bantuan Forum Diaspora Indonesia? Ya, sudah ada, dan buku ini nanti akan hadir di PBB. Karena dibawa, akan dibawa oleh teman-teman diaspora di depan PBB, di mana salah satu agendanya Presiden Prabowo Subianto akan bicara di tanggal 23 September. Dan buku ini sudah sampai ke New York duluan. Nggak kuat sama. Kata dia, buku ini akan hadir di 25 negara dan akan hadir di PBB. Ini ngayalnya udah kebablasan sih. Ya maksud gue itu ya kalau bohong tuh ya jangan gini-gini amat gitu bohongnya. Dan pertanyaan gue, lu dapat dana dari mana bisa ngirim tuh buku ke 25 negara? Padahal di negara sendiri aja belum laku. Lu uji coba dulu, jual di sini. Kenapa langsung ke negara-negara luar? Apalagi ke PBB. Ngapain PBB? Disuruh baca buku karangan orang-orang dulu. Dan setahu gue yang penikmat buku ini, book lover ini, buku yang benar-benar bagus aja, itu paling ya 10 negara, 15 negara gitu. Ini kok bisa buku karangan orang-orang dungu seperti itu, yang isinya juga tidak jelas, cuman hasil pikiran dari kaum-kaum pembenci, bisa dikirim ke 25 negara. Dokter Tipung, inilah kalau kita ini bergaul dengan orang-orang dungu ya. Akhirnya jadi dungu juga. Udah dungu, nggak halu lagi. Ya jual di sini dulu aja, berapa keping nanti terjualnya, berapa buku. Nah, misalkan terjualnya banyak, ya udah baru jual ke sana. Lagian juga butuh effort banyak, harus diterjemahin ke berbagai bahasa. Ntar isinya delos undang-undang lagi. Isinya the test our undang-undang. Dokter Tipung ya ampun. Lu kan dokter ya, mending lu bikin buku yang inilah yang sesuai dengan bidang lu. Ya buku tentang kedokteran atau apa gitu. Dan saya khawatirnya kalian ini udah kena gangguan ini kalian ini sepertinya. Karena saya lihat udah keterlaluan halunya, udah di luar logika akal sehat. Bahkan jin ifrit, setan, iblis, dan dedemit-dedemit lain yang dekat kalian tuh kayaknya minder deh. Minder sama kelakuan kalian. Ya ampun, ini terima seketir orang dungu ya. Siapa lagi mereka ini kalau bukan dari golongan-golongan Abah Al-Anis Al-Negdi itu. Untung saya tidak tergabung dengan golongan ini. Malu anjir. Malu. Kemarin ngalu abahnya jadi sekjen PDB. Sekarang ngalu buku model begitu tersebar luaskan ke 25 negara.